Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat datang di Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Immanuel Karpan. Baku dapalai dengan kakak Jesi di hari ini. Bagaimana adik-adik pun kabar semua? Kakak Jesi harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau belajar lagi. Tapi sebelum itu, kakak Jesi mau kasih ingat. Jangan lupa kasih siap Alkitab, buku catatan, dan pena. Supaya kalau ada hal-hal penting, adik-adik bisa catat akang. Tapi sebelum mulai proses belajar di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan kibanya, per waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus kasih per katong anak tanggung dua. Tuhan Yesus, sekarang katong mulai proses belajar. Katong mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya sebentar apa yang katong baca dari dalam Alkitab, apa materi yang katong pelajari bisa katong mengerti, lalu lebih daripada itu Tuhan Yesus katong bisa bikin akan dalam katong pun hidup. Ini katong pun doa, dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini katong ada di pertemuan ke-17 dengan pokok bahasan yang baru, yaitu dunia kita, dan subpokok bahasan dunia yang didiami. Adik-adik, di hari ini katong pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Hari ini ada 3 tujuan khusus penyajian materi yang perlu katong capai bersama. Yang pertama, menjelaskan dunia ciptaan Allah sebagai suatu ekosistem. Yang kedua, menjelaskan fungsi dua kelompok organisme atau makhluk hidup hasil ciptaan Allah bagi manusia. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh sikap hidup yang baik untuk menjaga, mengolah, dan melestarikan hasil ciptaan Allah. Mari katong baca Alkitab sama-sama dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Dengan judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Adik-adik, hari ini katong bicara soal katumpung dunia tanpa katong tinggal. Tuhan Allah ciptakan dunia dengan akang pung isi, ada akang pung manfaat, supaya katong manusia bisa hidup terjamin. Katong pung kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Katong sebagai manusia mesti bisa tahu kalau dunia ini bukan cuma katong saja pun tempat tinggal, tapi ada makhluk hidup yang lain yang Allah ciptakan. Nah, adik-adik, manusia itu sing bisa hidup sendiri. Manusia juga perlu makhluk lain yang Allah ciptakan, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi, ada hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, akang tuh disebut dengan istilah ekosistem. Adik-adik, Tuhan Allah ciptakan dua kelompok organisme perbantu penuhi manusia pun kebutuhan. Yang pertama itu tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik, tumbuh-tumbuhan pun fungsi ada 3. Yang pertama itu, tumbuh-tumbuhan bisa jadi sumber makanan per katong manusia. Pasti adik-adik sudah tahu. Yang pertama sayur-sayuran, yang kedua umbi-umbian. Nah, kayak kasbi, kaladi, akan bisa jadi makanan per katong manusia. Yang kedua, tumbuhan juga bisa berfungsi sebagai obat-obatan. Nah, misalnya daun Afrika, daun kumis kucing, itu katong pakai jadi obat-obat tradisional. Dan yang ketiga, fungsi tumbuhan yaitu jadi bahan baku bangunan. Nah, adik-adik, pohon-pohon di utang-utang, misalnya pohon jati. Nah, katong ambil akang pung kayu, bangun rumah, bangun banyak hal yang jadi manusia pun kebutuhan.
selanjutnya adik-adik, kelompok kedua yang Allah ciptakan adalah hewan. Nah, pasti adik-adik sudah tahu hewan yang akan berfungsi pada apa. Nah, sama lagi kayak tadi tumbuhan. Hewan berfungsi sebagai bahan makanan, kayak ikan, ayam, kan katong makan, jadi bahan makanan per katong manusia. Yang kedua, sarana transportasi. Nah, adik-adik, hewan yang jadi sarana transportasi pasti adik-adik tahu. Ada unta, ada kuda, akan bantu manusia saat sing pung kendaraan kayak motor, kayak oto. Nah, itu. Yang ketiga, hewan juga bisa dijadikan obat-obatan, yaitu minyak ikan. Nah, adik-adik, minyak ikan itu akan bisa pakai buat jadi vitamin. Nah, kalau adik-adik ingat, kalau di iklan-iklan di TV tuh ada tuh yang dong jual minyak ikan yang akan jadi vitamin supaya anak-anak bisa pintar. Nah, yang terakhir fungsi hewan yaitu membantu untuk meringankan beban pekerjaan di sawah. Pasti kalau kakak Jesse bilang begini, adik-adik pasti langsung berpikir bahwa, oh iya, hewan itu tuh pasti kerbau. Ya, betul adik-adik. Kerbau itu petani pakai kerbau itu par bantu dong garap dong pung sawah. Supaya dong sing terlalu lelah par garap dong pung sawah. Petani gunakan kerbau punya tenaga. Nah, dari situ adik-adik, maka katong manusia ini paling bergantung. Katong juga membutuhkan makhluk lain para memenuhi dan membantu katong pung kebutuhan hidup. Nah, selanjutnya adik-adik, karena katong tahu bahwa hewan, tumbuh-tumbuhan itu membantu katong pung kehidupan, menunjang katong pung kehidupan, maka dari itu, katong sebagai anak-anak tanggung, katong mesti bisa jaga, kelola, dan lestarikan katong pung alam yang Allah ciptakan, supaya katong pung kehidupan ini akan tetap berlangsung, katong pung kehidupan ini akan tetap terjaga. Nah, katong pung sikap yang katong mesti bikin, yang pertama itu, katong sing boleh buang sampah sabarang. Stop buang sampah sabarang. Mesti stop. Jang pas ada dalam oto begini, pika mana-mana, lalu dalam oto ada makan apa-apa, lalu mau buang sampah, lah buang lewat kaca oto. Suseng boleh lagi. Katong mesti bisa jaga katong pung lingkungan. Habis itu, bajalang-bajalang begini, ada kali kah, begitu, lah langsung buang sampah. Sing boleh adik-adik. Katong mesti tahu bahwa katong mesti buang sampah di akang pun tampa. Deng tampa sampah itu bukan ada di jalan. Tampa perbuang sampah tuh bukan di jalan-jalan, bukan di kali. Pemerintah suka siapkan tempat untuk katong buang sampah, bukan buang sampah takar ruang saja ikut katong pun mau. Sikap hidup yang mesti katong bikin kedua adalah katong mesti stop potong pohon sabarang. Stop kasrubu pohon di utang sabarang-sabarang. Sing boleh lagi, karena tadi tuh katong juga membutuhkan akang. Jangan katong bikin sabarang katong pun makhluk yang lain yang katong perlu dong. Semestinya katong mesti bisa reboisasi. Katong mesti bisa tanam pohon banyak-banyak supaya katong bisa mendapatkan udara segar. Dan daripada itu katong bisa memenuhi katong pun kebutuhan saat katong tanam pohon banyak-banyak. Nah, adik-adik, yang terakhir yang katong mesti bikin yaitu sing boleh berburu binatang deng sabarang. Sing boleh tembak binatang-binatang, apalagi kalau itu binatang-binatang yang akan semua punah. Katong mesti bisa jaga binatang-binatang karena katong paling membutuhkan akang. Jangan karena katong mau dapat gajah pung gading yang bisa jual mahal, lalu katong bunuh akang.
sing boleh. Katong mesti bisa menjaga akang. Adik-adik, dari katong pembacaan Alkitab tadi, Kejadian 1 ayat 28, Allah bilang kalau katong bisa menguasai semua binatang. Nah, menguasai semua binatang bukan berarti katong bisa berburu binatang, katong bisa bunuh dong. Itu salah. Nah, adik-adik, yang Tuhan Allah maksud, katong bisa menguasai dong itu berarti katong bisa mesti rawat dong, supaya katong pun keberlangsungan hidup bisa berjalan dengan baik. Karena katong mesti ingat, kalau katong pun hidup juga bergantung, dan katong pun hidup juga membutuhkan dong. Nah, adik-adik, sampai di sini katong memproses belajar di hari ini. Tapi sebelum itu, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan banyak par waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus kasih per katong anak tanggung 2. Di saat ini katong boleh selesai belajar tentang katong pun dunia tanpa katong tinggal. Tuhan Yesus mari ajar katong selaku anak-anak tanggung 2 supaya katong bisa hidup lebih menghargai katong pun alam. Karena katong juga hidup dan membutuhkan segala hal, segala makhluk hidup yang Tuhan ciptakan di alam ini. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini katong jangan lupa berdoa par katong selaku anak-anak tanggung 2, Tuhan Yesus mau senantiasa menjaga katong di mana saja, di rumah, di tempat-tempat bermain. Tuhan Yesus mau memberkati katong dengan seluruh masa depan cita-cita yang katong harapkan. Biarlah Tuhan Yesus mau senantiasa memberkati katong. Tuhan Yesus, di hari ini juga katong jangan lupa berdoa par katong pung mama dan papa yang selalu dan senantiasa jaga katong kasih sayang. Tuhan Yesus mau memberkati, melindungi mama dan papa dan seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan yang mama dan papa bikin akang. Tuhan Yesus, katong jangan lupa berdoa par katong pung situasi dunia sekarang ini yang sementara dilanda virus corona. Tuhan, katong yakin dan percaya bahwa katong pun Tuhan Yesus yang mampu melalukan virus corona dari katong pun hidup, dan katong supaya katong bisa lakukan aktivitas kayak dulu lagi. Tuhan Yesus, katong jangan lupa berdoa per semua orang yang berusaha kerja keras supaya virus ini akan bisa hilang. Dokter, mantri, relawan, pemerintah, katong berdoa biarlah Tuhan Yesus kasih kekuatan, kebijaksanaan supaya dong bisa bikin dong pun tugas dengan tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Katong berdoa juga Tuhan Yesus par orang-orang yang suka kenal virus corona. Biarlah Tuhan Yesus mau jamah dong pun tubuh supaya dong bisa sembuh dari virus corona. Katong berdoa par katong pun keadaan alam Tuhan Yesus yang kadang hujan. Kiranya Tuhan Yesus mau menjaga katong, melindungi katong, jauhkan daripada katong sakit penyakit, mara bahaya hingga maut sekalipun. Tuhan, ini katong pun doa, katong bawa doa ini bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Adik-adik, katong pun proses belajar di hari ini selesai. Sampai baku dapat lagi di minggu yang akan datang. Shalom.